Larutan NaCl memiliki konsentrasi 2,5 molar. Jika massa jenis larutan tersebut adalah 1,08, ya, molaritas larutan tersebut sebesar, gini diketahui molaritas yang ditanya ya, molaritasnya itu 2,5. Molaritas itu rumusnya, molaritas itu kan mol dibagi volume. Nah, ini artinya apa? Artinya ini ya, artinya 2,5 mol dalam 1 liter larutan. Paham ya artinya? Berarti 2,5 molar ini adalah 2,5 mol dalam 1 liter karena mol per liter. Berarti boleh saya tulis molnya itu 2,5 mol. Ya, 2,5 mol, volumenya 1 liter atau 1000 mililiter. Dari kalimat ini. Massa jenisnya 1,08, ya, massa jenisnya 1,08 gram per mililiter, ya. Berarti bisa saya cari massa larutan. Ini kan larutan ya. Berarti massa larutan itu berarti rho dikali volume. Rho-nya 1,08, volumenya 1000. Berarti massa larutannya adalah 1080 gram. Ini massa larutan. Ya. Kemudian massa terlarut. Massa terlarutnya itu NaCl. Jadi penjelasannya begini. Ini NaCl, gini. Ini larutannya, ya, larutannya. Ini NaCl-nya, ini airnya. Ya. Dan kita cari airnya itu sebagai pelarut. Massa telarut rumusnya mol dikali mR NaCl. Nah, molnya kan udah ketemu 2,5 mol. Kali mR NaCl berarti 23 ditambah 35,5. Berarti 2,5 kali, ya, 58,5. Jadi massa telarutnya yaitu NaCl. NaCl itu massa telarut. Airnya ini massa pelarut. Larutannya ini ya massa larutannya totalnya. Berarti ini diperoleh ya 146,25 gram. Ya, udah ketemu ini. Baru kita cari massa pelarutnya. Pelarutnya itu berarti massa larutan dikurangi massa pelarut. Larutan itu seluruhnya, ya, seluruhnya itu 1080 dikurangi 146,25. Berarti massa pelarutnya adalah 933,75 gram. Ini massa pelarutnya. Ya. Pertanyaannya molalitas. Molalitas sama dengan massa telarut per mR kali 1000 per massa pelarut. Massa per mR itu berarti mol telarut kali 1000 per massa pelarut. Nah, molnya kan udah ketemu 2,5 mol. 2,5 mol kali 1000, massa pelarutnya 933,75. Ini kalau kalian hitung dapatnya adalah nomor 5 ya. Ini dapatnya 2,68 kalau dihitung. Jawabannya C, screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Sudah semua di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya.
Diketahui larutan asam sulfat pekat mempunyai konsentrasi 96,8%. Ya. Jika massa jenis larutan 1,83, massa jenis larutannya 1,83, maka fraksi mol asam sulfat, ya, fraksi mol asam sulfat gini. Ya, kita cari apa namanya? Konsentrasinya 9, ya. Ini kita anggap ini loh massa jenisnya. Di sini kan 1,83 gram per mililiter. Ya, kita asumsikan di sini volumenya 1 liter. Ya, kan ini persentasenya. Jadi volumenya itu 1 liter, berarti 1000 mililiter. Berarti kita cari massa larutan. Larutan itu seluruhnya. Rho dikali volumenya. Rho-nya 1,83 kali 1000. Berarti massa larutannya adalah 1830 gram. Massa larutan itu massa seluruhnya. Ya, massa larutan itu seluruhnya. Jadi misalnya ini larutan, ya. Larutan itu masanya 130 gram, di dalamnya ada H2SO4. H2SO4 itu sebagai massa telarut, ya. Nah, di sini kita cari massa telarutnya. H2SO4 itu massa telarutnya, berarti kadarnya 98% kali massa larutan. Berarti 98 per 100 dikali ya 1830. Ya. Jadi massa telarutnya ini diperoleh 1793,4 gram. Nah, massa pelarutnya itu sisanya, massa pelarutnya itu berarti massa larutan dikurangi massa telarut. Ya. Massa larutannya 1830 dikurangi 1793,4. Jadi massa pelarutnya adalah 36,6 gram. Di sini yang dimaksud massa pelarutnya itu air, ya, air. Ya. Massa pelarutnya adalah air. Ya. Cari fraksi molnya bagaimana nih fraksi mol? Kita cari fraksi mol telarut. Itu sama dengan fraksi mol H2SO4. Itu sama dengan mol telarut per mol pelarut plus mol telarut. Nah, kita hitung satu-satu. Mol telarut berarti massa telarutnya dibagi MrH2SO4. Massa telarutnya itu adalah 1793,4. H2SO4 itu kalau cari H2SO4 itu 98. Jadi mol telarutnya ini adalah dapatnya 18,3. Sekarang cari mol pelarut. Massa pelarut dibagi Mr air H2O. Massa pelarutnya 36,6 dibagi 18. Jadi mol pelarutnya adalah 2,03. Nah, baru masuk sini. N telarut 18,3 dibagi 2,03 ditambah 18,3. Nah, ini kalau kalian hitung
18,3 dibagi 20,33. Ini diperoleh 0,9. Jawabannya D. Screenshot dulu jawabannya ini. Airnya sebagai pelarut ya, massa pelarut ya. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah Bapak lanjut. Masing-masing kristal NaOH dan KOH memiliki massa yang sama dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Berdasarkan data tersebut, maka molaritas larutan jawabannya lebih besar atau lebih kecil. Ini kuncinya kayak gitu. Ya. Masanya sama, berarti molaritas itu M. M itu mol dibagi volume. Volumenya sama. Berarti molaritas itu sebanding dengan mol. Mol itu rumusnya massa dibagi mR. Nah, masanya sama. Berarti kesimpulannya molaritas itu sebanding dengan mol, sebanding dengan 1/mR. Berarti bisa saya simpulkan molaritas itu berbanding terbalik dengan mR-nya. Artinya apa? MR-nya besar, molaritasnya kecil. Jadi kesimpulannya kalau MR-nya besar, molaritasnya kecil. Itu kuncinya di sini. Kita cari MR NaOH, kita cari. mRNaOH berarti Na-nya 23, O-nya 16, hanya 1. Jadi ini 9, 10, 40. Kemudian mRKOH, K-nya adalah 39, O-nya 16, hanya 1. 10, 16, 1, 4, 5, 6. Berarti kesimpulannya mRKOH lebih besar daripada mRNaOH. Nah, berarti kalau mRKOH lebih besar daripada mRNaOH, berarti molaritas KOH lebih kecil daripada molaritas ya NaOH. Ini jawabannya. Jadi kalau begitu bagaimana molaritas NaOH? NaOH-nya lebih kecil. Jadi jawabannya ini lebih kecil daripada KOH. Jadi ini boleh ditulis MNaOH lebih kecil pada MKOH. Berarti ini lebih kecil. Dah, atau kasih tanda aja. Dah, screenshot dulu. Oh, udah, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebanyak 6,4 gram naftalena, jadi ini naftalena di dalam benzena. Berarti naftalena itu sebagai massa. Naftalena sebagai massa pelarut, benzena itu massa pelarut. Ya. Fraksi mol zat pelarut sebesar, sedangkan fraksi mol pelarut sebesar. Berarti intinya cari fraksi mol. Nah, kita cari mol telarut. Berarti massa telarut per mR-nya.
Telarutnya 6,4 dibagi 128. Berarti ini dapatnya berapa? Ya, 6,4 dibagi 128 dapatnya 0,05. Mol pelarut sama dengan massa pelarut dibagi ml. Ya, massa pelarutnya 39 dibagi 78. Dapatnya 0,5. Berarti bisa cari fraksi mol telarut. Berarti N telarut per N pelarut plus N telarut. Jadi diperoleh ya 0,05 dibagi 0,5 tambah 0,05. Jadi 0,05 dibagi 0,55. Nah, 0,05 dibagi 0,55. Dapatnya 0,09. Nah, mencari X pelarut bisa juga pakai rumus N pelarut per N pelarut plus N telarut. Boleh. Seperti ini boleh. Atau X pelarut plus X pelarut X telarut itu kan dijumlah 1. Berarti X pelarut tambah 0,09 sama dengan 1. X pelarut sama 1 kurangi 0,09. Berarti X pelarutnya adalah 0,91. Udah, screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Larutan glukosa C6H12O6 20% molaritas. Molaritas ya. Berarti ini larutan glukosa. Larutan glukosa itu berarti ini larutannya 100%. Glukosanya itu 20%. Itu berarti glukosanya ini sebagai massa terlarutnya. 20 gram dimisalkan ya, 20 gram. Berarti ini sisanya air. Airnya ini sebagai massa terlarut berarti 100% itu berarti 100 gram. Berarti massa pelarutnya, jadi airnya itu sebagai pelarut berarti 100 gram dikurangi 20 gram. Jadi massa pelarutnya adalah 80 gram. Ditanya molaritas. Molaritas itu mol dibagi volumenya. Ya. Molaritasnya. Ya. Molaritas itu mol dibagi volume. Nah, ini kan massa jenisnya sama. Kalau 100% itu 100 gram ya 100 ml sama itu. Ini massanya, ini volumenya. Ya. Nah, mencari molnya ini mol telarut, bukan mol pelarut ya. Karena ini yang telarut glukosanya. Mol telarut sama dengan massa telarut per mR C6H12O6. Berarti mol telarut, massa telarutnya 20 per mRC 6. 6 kali 12, 12 kali 1 plus 16 kali 6. 20 dibagi 180 kalau nggak salah. Coba cek dulu. 6 kali 12, 72. Ditambah 12, ditambah 96. Betul, 180. Berarti coret dengan ini 1/9 mol. Berarti 1/9 mol. Volumenya 100 mili itu berarti 0,1 liter. 1 bagi 9 dibagi 0,1. Berarti molaritasnya 1,1 molar.
Dah, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Ya. Larutan NaCl 15%. Jadi NaCl itu 15%. Ya. Ditanya fraksi mol air. Air itu berarti gini. NaCl itu berarti massa terlarut. Terus di dalam air. Ini air. Itu berarti massa pelarut. Ini larutan. Larutannya 100%. Berarti 100 gram. Berarti 100 mililiter. Nah, massa telarutnya kan 15%. Berarti massa telarutnya 15%. Itu berarti 15 gram. Misalnya loh ya, 15 gram. Ya. Di sini bentar. Ini ada massa jenis yang jadi masalah. Massa jenisnya 1,1 kilogram per liter itu boleh gram per mililiter itu sama. Ya. Kita cari dulu. Kan ini berarti 15 gram ya. 15 gram. Ya. Berarti massa airnya ya, massa airnya ya, massa airnya ini massa pelarutnya berarti 100 gram dikurangi 15 gram berarti 85 gram ya. Kita cari dulu mencari fraksi mol air. Berarti fraksi mol air itu berarti kita cari fraksi mol pelarut ya. Artinya yang A ini mencari fraksi mol pelarut ini berapa. Kita cari mol telarut dulu, massa telarut per mR NaCl. Berarti massa telarutnya 15 gram per mR NaCl. Na plus Cl ini dijumlah totalnya 58,5. Berarti mol telarutnya ini dapatnya 0,26 mol. Nah, terus cari mol pelarut berarti massa pelarut per mR air. Air itu H2O. H2O itu 18. Ya, mR-nya air H2O itu 18. Berarti diperoleh 85 dibagi 18. Berarti mol pelarutnya 4,72 mol. Nah, kita jawab yang A dulu. X fraksi mol air berarti air itu kan pelarut. X pelarut sama dengan mol pelarut per mol pelarut ditambah N telarut. Mol pelarutnya 4,72 dibagi 4,72, N telarutnya 0,26. Jadi X pelarutnya ini ya 4,72 ditambah 0, 4,72 ditambah 4,72 ditambah 0,26. 4,72 dibagi 4,98. X pelarutnya adalah 0,95 dibulatkan. Nah,
molalitas larutan yang B, molalitas larutan itu berarti molalitasnya adalah itu massa terlarut per mR kali 1000 per massa pelarut. Massa telarutnya itu 15, mR-nya 58,5 ya dikali 1000 dibagi massa pelarutnya berapa? 85. Ini dapatnya 3,02. Ya, screenshot dulu. Dari screenshot kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Massa jenis HCl ya diketahui kadarnya 36%, ρ-nya 1,05. Tentukan volume HCl pekat yang diperlukan untuk membuat 200 ml. Berarti ini sebagai V2-nya 200 ml. Molaritas keduanya adalah 0,2 molar. Dari sini kita cari molaritas MR-nya dulu. MR HCl dulu kita cari. H itu 1, Cl-nya 35,5. Jadi MR-nya ini 36,5. Kita cari molaritas pakai persen. Rho kali 10 kali persentase per MR. Rumusnya tadi gimana? Ya, rumusnya tadi rho kali 10 kali persen kali MR. Ini sebagai molaritas pertama, rho-nya 1,05 kali 10 persentase 36, MR-nya 36,5. 1,05 kali 10 kali 36 dibagi 36,5. Dapatnya M1-nya 10,35. Nah, rumusnya pengenceran. Itu M1V1, M2V2. M1-nya 10,35, V1-nya dicari, M2-nya 0,2 kali volumenya 200 ml. Jadi V2-nya ini dikali dapatnya 40 dibagi 10,35. 40 dibagi 10,35. Dapatnya volume keduanya 3,86 ml. Ya, screenshot dulu jawaban nomor ini. Dari screenshot, sekarang soal terakhir. Berapa kadar urea dalam suatu larutan jika diketahui fraksi mol urea dalam larutan sebesar 0,2? Fraksi mol urea berarti fraksi mol telarut itu 0,2. X telarutnya 0,2. Ditanya kadar ureanya.
Ya, X telarut. X telarut itu berarti rumusnya apa? X telarut itu. X telarut itu rumusnya mol telarut per mol pelarut plus mol telarut. Di sini ada data yang lain nggak? Nggak ada. Ini 0,2 sama dengan mol telarut per mol pelarut tambah N telarut. Ini kalikan ke sini 0,2 NP ditambah 0,2 NT sama dengan NT. Berarti 0,2 NP sama dengan NT dikurangi 0,2 NT. Jadi 0,8 NT sama dengan 0,2 NP. Jadi ini pakai perbandingan saja, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi NT per NP sama dengan 0,2 dibagi 0,8. Jadi NT per NP itu 1/4 perbandingannya. Artinya apa? Kita buat permisalan mol telarut itu 1, mol pelarut itu 4. 4 mol 4 1 mol dan 4 mol. Nah, di sini kan pakai air ya. Ya, air. Jadi begini, massa telarut berarti mol telarut dikali MR. MR CONH2 dua kali. Jadi ini 1 mol MRC, C-nya itu 12, O 16, ditambah N-nya 2 kali. N itu berapa? 14 ya. Urea. MR urea langsung ya. MR urea. MR urea itu N itu 14. Ini ada yang kurang. N-nya itu 14. Berarti N-nya 2 kali 14 ditambah 2 kali 2 berarti 4 kali 1. Berarti 1 kali 12 tambah 16 ditambah 2 kali 24 28 ditambah 4 60. Berarti massa telarutnya 60 gram. Ditanya fraksi mol urea ya. Oh, bukan, yang ditanya kadarnya. Sekarang massa pelarutnya. Kan ini menggunakan pelarutnya adalah air. Air itu H2O. Berarti MR-nya pelarut itu 18, H2O 18. Massa pelarut itu berarti mol telarut kali MR-nya. Mol pelarut kali MR pelarut. Mol pelarutnya 4 mol, MR-nya 18. Berarti massa pelarutnya ya berapa ini? 4 kali 18. Dapatnya 72. 72 gram. Nah, kalau udah ketemu ini, berarti massa larutan itu sama dengan ini ditambahkan 60 tambah 72 132 gram. Berarti mencari kadarnya massa telarut per massa larutan kali 100%. Massa telarutnya 60 dibagi 132 kali 100%. 60 kali 100 dibagi 132. Dapatnya 45,45%. Ini jawabannya kadarnya. Nah, screenshot dulu jawaban terakhir.
Jadi screenshot semua. Ya, sampai sini. Ini Bapak udah rekam, nanti Bapak share ya ke grup. Bapak akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.